Pak. Oke, ini baru berapa orang nih? Oke, kita tunggu 5 menit ya. Eh, ini Naval ya, saya tetap berencana kayaknya ya, kita coba praktek kira-kira akhir September. Ya di jadwal yang benarnya. Kalau misalkan ada yang belum datang karena masih magang ya, masih magang, ya nggak apa-apa. Nanti ini aja seperti waktu apa ya lab reaktor ya kemarin juga bermasalah seperti itu waktu lab reaktor karena banyak yang magang. Ya, akhirnya yang masih magang itu ditanggalin ke yang tidak magang, gitu kan? Nanti eh, data prakteknya bisa dikirim ke yang magang itu. Nah, cuma bebannya begini, kalau yang langsung praktek itu nanti laporannya per kelompok. Tapi kalau yang nggak praktek, yang magang ya, yang dari jauh, laporannya sendiri gitu. Paling gitu aja. Supaya Oke, bisa praktek. Iya, saya pengennya laboratorium praktek ya yang buat BMTK ini bisa secepatnya ya nanti kita expose, bisa diselesaikan. Jadi itu kan ceritanya ada 8 modul nantinya. Nah, baru baru selesai 4. Gitu yang 4 nih saya berharap dikerjakan oleh mahasiswa yang akan tugas akhir. Itulah ternyata yang D4 kebanyakan kan di industri ininya ya mungkin wah ya udahlah saya berharap nanti yang D3 ya yang D3 akan uh, menyelesaikan itu. Tinggal bukan tinggal masih masih setengah lagi, masih 4 modul lagi. Yang 4 modul yang udah jadi itu kita kan apa? Yang pertama itu tank collapse and rupture. Jadi kita melatih ya dan melatih dan mengamati bagaimana kita floating dan uploading tangki ya karena yang sering terjadi itu bukan meledaknya bukan tapi justru kolaps ya itu di Pertamina itu sampai berapa kali kayak gitu. Jadi biasanya pada saat tangki penuh gitu kan, nah pada saat tangki penuh tuh cenderung orang menutup venting ya supaya si bahan bakarnya itu nggak banyak menguap gitu keluar kan rugi juga ya kan pom bensin suka kayak gitu susut gitu terjadi susut karena menguap ditutup ventingnya. Nah suatu saat ada apa gitulah ya eh, harus unloading buru-buru pokoknya. Yang pernah kejadian tuh gini, jadi waktu itu terjadi apa semacam bencana alam ya, jadi ada pohon tumbang ceritanya itu. Nah terus kemudian mobil tangki yang menuju ke depo itu terhalang semua gitu kan. Nah si tangkinya karena dalam keadaan penuh, mobil juga nggak ada yang datang waktu itu kan terhalang pohon, ditutup dulu. Lah begitu pohonnya bisa disingkirkan, kan deretan mobil tiba-tiba datang gitu kan. Wah orangnya tergopoh-gopoh gitu kan. Mobil tangkinya berjejer, main diisi aja gitu, dipompa diisi. Akhirnya cairan yang di dalam tangki itu turun gitu kan, dalam keadaan tank tertutup. Kebayangkan, tangkinya di vakum. Ya, karena caranya turun kan jadi vakum. Nah, tangki itu sendiri tidak didesain untuk menahan tekanan vakum, hanya menahan tekanan dari dalam. Gitu. Itu pun juga hanya tekanan itu statiknya aja. Wah, udah begitu vakum kolek. Gitu, si si tangkinya ini uh, apa ya? Ya meleot jatuh gitu. Meleot. Nah kayak gitu-gitu ya kita nanti melihat lah fenomena-fenomena kayak gitu. Yang kolek vakum, foaming, terus kemudian penyimpangan yang ada di tray kolom ya, ada entrainment, dumping, whipping, sama flooding kayak gitu. Terus satunya lagi kita mengamati kavitasi. Nah, yang pengamatan tentang kavitasi ini sendiri mestinya masih perlu diperbaiki. Kemarin itu kan yang penting jadi dulu gitu kan. Wah, ternyata masih banyak kekurangan. Nah, 4 yang belum terbangun itu adalah kita melihat hammer shock namanya. Nah, hammer shock itu biasanya terjadi kalau kita membuka aliran
dengan tiba-tiba dikerap gitu. Nah, nanti terjadi apa aja, nanti akan kita teliti dan dipraktekkan nanti kalau udah jadi ya. Terus kemudian kita juga akan membuat alat untuk melihat vortex ya dan swirling misalnya, tapi swirling ini membacanya. Nah ini biasanya dipengadukan, itu terjadi vortex kayak huruf P gitu. Nah kalau terjadi huruf P itu berarti nggak bagus alirannya, nah, apa namanya, berlapis, nggak bisa turbulen. Nah itu gimana cara mengatasinya? Kita akan melihat berbagai macam bubble di situ ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya drift. Nanti sebetulnya yang akan kita teliti itu drift eliminatornya. Drift itu gini, biasanya di cooling tower kan. Nanti kita nggak sampai bahas drift yang sekarang, nanti beberapa minggu lagi ya. Drift itu kalau blowernya cooling tower terlalu kencang, maka akan keangkat ya butiran airnya. Itu udah ya kan rugi jadinya, mestinya air buat cooling tower malah kebuang gitu kan. Anda bisa merasakan drift kalau main ke Kamojang. Pernah nggak main ke Kamojang? Kamojang dari Majalaya ke arah Ibun, terus nanti lewat jembatan Kuning ke Kamojang. Nah, itu pas lewat PLTP, walaupun panas suka terjadi kayak hujan. Itu sebetulnya drift dari cooling tower tersebut keluar, terus kemudian turun di jalan kayak hujan. Banyak itu juga kan, sayangnya. Nah terus kemudian ya, yang satu lagi lupa saya itu yang di laptop tech itu. Yang satunya lagi itu apa ya? Saya lupa ya. Ya gitulah pokoknya. Nah, kita jadi bikin alat untuk melengkapi sebuah laboratorium yang digunakan untuk mendukung pengajaran PMTK gitu ya. Ya untuk sementara kayak gitu, nggak tahu nanti laboratoriumnya biar dikembangkan sama yang lain kalau mau. Satunya lagi, air pocket. Kalau jadi ya air pocket itu adalah gelombang udara yang suka terjebak di pipa. Terus kemudian yang fatal itu kalau di heat exchanger, tetap kayak gitu ya. Ya gak fatal-fatal banget ya. Fatal banget justru di pipa kalau gelombang udaranya udah banyak dan menyatu menjadi slug namanya. Waduh, susah udah. Pemompaan tidak akan efisien. Nah kita belajar gimana cara mengatasinya itu. Saya juga nggak begitu tahu gitu, namanya juga penelitian ya. Ya kita bisa berangkat dari nol karena keinginan tahuan. Nah itu ya, tapi tadinya saya ingin ini dari teman-teman apa tempat barangkali ada yang berminat, tapi ternyata kata Bu Ayu penelitiannya bersamaan dengan rancangan pabrik, jadi berat ya buat Anda. Berat, jadi makanya Bu Ayu mendorong penelitian di industri. Nah, supaya bisa diselesaikan sekarang. Tapi yang apa-apa, barangkali ada yang nanti nggak penelitian di industri, bisa nanti dengan saya. Itu salah satunya. Tapi itu kalau ada tertarik, kalau enggak ya nggak apa-apa. Banyak video penelitian lain yang sangat menarik dari dosen-dosen. Kalau enggak ya udah semester depan. Terus semester depan. Oh iya, sebentar dari ini bulan. Oh iya semester ini. Semester ini sudah mulai proses penelitian ya untuk yang D3. Saya akan ambil dari D3. Biasanya kayak gini nih sulit ya kita bikin alat, diperlukan keikhlasan dari karena sulit. Kenapa? Kita sama-sama nggak tahu. Hanya juga masih belum kebayang, alatnya juga belum jadi, gimana mau membayarin. Sekedar teori sih oke. Nah, tapi kalau untuk praktek kan belum. Tuh, tapi ini ya mudah-mudahan bisa jadi amal jariah lah ya buat yang meneliti ya, seperti yang lain-lain kayak yang kemarin tuh yang dihasilkan oleh siapa, Taufik Rizky ya, alat penelitian itu mengaktifkan sebuah pompa yang sudah jadi rumah laba-laba bertahun-tahun. Gitu. Saya penasaran dengan pompa itu karena bagus sekali dan ternyata benar pas dimasukkan ke Ciloyom ya, si tukang pompanya sampai komentar, wah Pak ini pompa sayang banget kalau nggak diperbaiki gitu kan. Harga pompa ini sama dengan harga kijang bekas katanya gitu.
Tapi ya mungkin aja sih itu pompa buatan Austria, dikasih apa putaran yang turun nggak pernah rusak, bagus banget. Tapi selama ini betul-betul akhirnya nggak bisa dioperasikan bukan karena pompanya, karena kontrolnya ternyata. Dan untuk membuat kontrol, jadi harus kita bikin kan yang dulu udah rusak nggak karuan. Aduh itu 2 juta. Aduh pusing juga kemarin. Ya tapi alhamdulillah sudah jalan, walaupun akhirnya begitu jalan, kalau begitu jalan, begitu kita tahu, oh ternyata yang ada yang sempurna, ya nggak apa-apa, yang penting jalan dulu. Oke, udah lengkap kayaknya. Baik, langsung aja saya mulai. Mudah-mudahan nanti ini jam berapa? Jam 8. Jam 9, mudah-mudahan udah bisa selesai ya. Mudah-mudahan. Karena ini hanya mereview dari kemarin, tapi kita kita tambahkan permasalahan-permasalahan yang ada di cooling tower ya. Jadi bentar. Kalau enggak biar cepet dari sini aja bentar. PowerPoint. Oke, sambil jalan ada yang ditanyain dari yang kemarin? Ya mudah-mudahan enggak ya. Karena toh Anda sudah pernah dapat di O33. Udah kan? Ya kan? Benar kan? Di O33 ada cooling tower? Ya harus dong. Ya kan? Dulu waktu di OTK3 juga targetnya menghitung Z ya, tinggi cooling tower. Atau ditambah neraca massa dan energi, hitung kayak gitu. Nggak sampai. Enggak ya? Enggak, kalau saya dulu zaman tahun-tahun berapa ya? Ya 2000-an lah. Kalau ngajar cooling tower, ujiannya sampai kepada neraca massa dan energinya pun itu di pedalang gitu. Tapi belakangan saya mikir, aduh ngapain saya mau pedalang sini kan sudah ada di ARP, neraca massa dan energi. Ya udah, akhirnya saya fokus aja ke rancangannya, persamaan rancangan dari cooling tower. Kayak gitu, fokus. Enggak lagi neraca massa dan energi gitu. Kok nggak nyangkut sebentar? Kenapa nih? Itu memang belum saya klik itu. Tapi Pak, kalau kita kemarin cooling tower sampai tinggi packing itu hitung make up juga kok. Gimana? Coba suaranya kurang juga. Gimana? Kemarin gimana? Iya, kemarin kalau cooling tower juga sampai ngitung tingginya kok Pak, sampai nyari Z, sampai nyari make up waternya juga. Ya pas lah kalau gitu. Oke. Ya, memang kalau saya ya make up water pasti ya. Kalau saya fokus ke ngitung Z itu apa ya? Pelajaran yang khas buat cooling tower. Gitu. Kalau neraca massa dan energi ya mudah-mudahan lah sudah khatam sebenarnya ya di ARP gitu. Belakangan enggak saya fokuskan ke sana. Tapi kalau sekedar make up water ya juga saya tanya. Itu kan gampang. Kayak gitu. Baik, udah ya. Kemarin kita sudah meninjau. Coba yang lain saya matikan dulu. Ini ada PowerPoint yang tadi saya melakukan training. Bikin lambat soalnya. Oke. Mati semuanya. Ya oke ya. Kita udah.
Nah, mungkin satu yang belum saya eh, bukan diterangkan ya, saya singgung gitu ya. Nah, dari semula kita menghitung cooling tower itu kebanyakan variabelnya dilihat dari pihak udara, ya, dilihat dari pihak udara. Nah, ada cara lain untuk menghitung cooling tower dilihat dari pihak air, gitu. Nah, itu yang di kotak putih itu, ya. Nah, ini silakan kalau misalkan diperlukan Anda bisa belajar sendiri. Nah, untuk yang air, yang KGAMPP, terus kemudian Z dan G itu disederhanakan jadi kayak gitu tuh. Kalau ukurannya sekarang air, L. Nah, untuk cooling towernya sendiri tidak dihitung Z-nya nanti, tapi dihitung P, volumenya. Volume cooling tower ya. Terus kemudian konstanta KGAMPP disingkat saja menjadi KA di situ. Ya. Ini suka apa ya? Dirinci juga menjadi KYA. Y. Tapi sorry. Kalau yang KYA itu kalau berdasarkan Y, berdasarkan apa? Berdasarkan kelembaban. Nah, kalau berdasarkan yang di air ternyata nggak dikasih lambang, udah langsung aja K. Kalau A-nya tetap ya, A-nya itu tetap ya, oke, seperti itu. Nah, terus kemudian integralnya jadi kayak gini. DT, terus kemudian HW itu sama dengan HI. HYI sama dengan HYI. Jadi tetap aja kita nggak bisa terlepas dari udara ya, walaupun ini dasarnya air. Seperti itu. Oke. Itu enggak, yang ini kemarin udah ya. Bentuk cooling tower udah. Oke, kita langsung aja hari ini kasus-kasus yang Anda akan hadapi ya nanti di operasional cooling tower pada saat Anda mengoperasikan ya. Tapi kalau untuk soal saya dari tahun ke tahun itu lebih kepada apa ya, mumpung gitu ya kita ketemu. Lah nanti siapa tahu di dalam rancangan pabrik Anda ada yang harus merancang cooling tower gitu lah. Sekalian kayak gitu. Jadi kasusnya justru tidak yang saya sebutkan di sini. Tapi sama aja, cara ngerjainnya sama aja. Ya, cara ngerjainnya sama aja. Kita coba lihat yang pertama ya. Saya ingat betul ya, dulu waktu saya sudah tugas akhir ya, sudah tingkat akhir ya waktu kuliah, ada teman saya, cuma saya lupa pabriknya di mana. Sahabat saya, belakangan dia kerja di pabrik korek api itu loh, Tokai, ya. Tahu tuh jadi manajernya, kayak gitu ya. Nah, dia dapat kasus kayak gini. Oh, zaman dulu, bayangin bingungnya kayak apa? Nggak ada internet, kita mesti apa? Cari dari buku-buku kalau nggak dari jurnal, gitu. Ya masih untung lah di sekitar ITB itu ada perpustakaan ITB bagus, ada perpustakaan LIPI zaman dulu itu, ya kan? LIPI nggak ada pun, ya ada sih Unpad, tapi kalau di perpustakaan Unpad tuh apa ya? Uh, Akhirnya tuh nggak nyari pustaka kalau ke perpustakaan Unpad, tapi nyari pemandangan. Kalau di Unpad, ya serius dulu. Lucunya perpustakaan Unpad, bukunya ya biasalah dirok-rok kayak gitu ya. Nah tapi untuk bacanya itu tempatnya cukup terbuka. Ya walaupun dibatasi oleh pagarnya itu pendek gitu. Udah sambil gitu, mungkin ada yang lewat cakep-cakep gitu. Udahlah akhirnya nggak jadi. Setiap kali membaca satu kali ini aja biar gitu kan. Tapi seneng ya, jangan dulu kayak gitu. Ya untung ya ada beberapa apa sumber buku terutama LIPI. Zaman dulu tuh LIPI rasanya apa? Terus kalau nggak ada di mana di LIPI Bandung Jalan Sangkuriang diarahkan ke Jakarta. Sampai beberapa kali ya ke Jakarta karena yang ada yang pas tugas saya itu nggak ada apa literatur gitu. Nah, di Jakarta baru ketemu dari LIPI saya itu pernah diarahkan ke mana perpustakaan Fakultas Kedokteran gitu tuh. Waduh,
Nah, ini teman saya ini cooling tower kayak gini, bingung minta ampun. Ya oke ya. Jadi misalkan begini, Anda punya cooling tower yang kayak gini nih. Nah, ya kayak gini, tapi tidak bersekat. Nah, kalau yang kemarin tugas akhirnya apa ini sama Prabowo ya, ini cooling towernya bersekat. Kalau bersekat, jangan dilakukan pemecahan masalah kayak saya, nggak boleh, gitu kan? Kalau bersekat itu berarti masing-masing cooling tower itu mandiri. Ya sudah, kalau eh, satu mesin mati, yang kita apa ya, yang kita hitung nanti hanya beban saja yang lainnya ya. Tapi untuk misalkan sifat kilometrik, desain ini cooling towernya enggak saling mempengaruhi karena tersekat gitu. Kalau ini misalkan gini, ada cooling towernya cuma satu sebetulnya, tapi eh, motornya itu ada banyak, ya kan? Kemudian salah satu motor mati dan aliran air masih dapat tersebar merata ya. Karena udara itu gampang kan, dia viskositasnya kecil ya bisa kemana-mana aja. Nah, kenapa kok bisa merata? Fan ini membentuk suasana vakum di dalam cooling tower. Oke, membentuk suasana vakum. Nah, kalau vakum, nanti udara yang nggak sengaja masuk ke arah motor yang mati, nanti akan ke vakum menuju ke uh, fan yang masih hidup. Nah, kira-kira seperti itulah kejadiannya. Ya mungkin Anda bisa protes, alah itu nanti kan kalau yang mati di tengah mungkin masih bisa merata, nah kalau yang di pinggir, nah kayak gitu ya, mungkin tidak merata, tapi oke lah itu bisa kita dekati kok, ya oke. Atau kalau enggak, ini biasa terjadi di apa ya, di Indonesia tapi tidak di industri yang gede, ya. Eh, Terjadi penurunan voltase, nah gitu listrik PLN gitu ya, tiba-tiba mengalami penurunan voltase. Nah ini kan melambat, ya bisa kayak gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kalau di industri biasanya yang mereka sudah punya stabilizer ya, atau kalau enggak apa namanya, yang itu loh, uh, yang sumber listrik tapi dari apa? Dari baterai gitu ya. Nah nanti bisa dikasih alternator jadi bolak-balik, ya kayak begitu. UPS ya, suka disebut dengan UPS, uninterrupted power supply, ya. Nah gitu kak, industri gede ya, industri kecil masalah udah jangankan itu, industri tekstil aja ya itu suka kayak gitu. Saya baru tahu itu di Majalaya ya. Di Majalaya itu kan ada banyak industri tekstil ya. Waktu itu saya dapat proyek untuk mengatasi masalah eh, abu batu bara untuk dijadikan batako ya waktu itu. Nah dari situ saya baru tahu ini ngapain sih kok pabrik tekstil kok ada mendirikan PLTU sendiri-sendiri, coba sendiri-sendiri. Nah pada Bandung itu kan listriknya tersedia banyak banget ya kan. Bendungan aja ada berapa coba? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Belum lagi PLTU yang ada di Cirebon. Di mana ya? Di Mundu ya? Di Cirebon itu. Ya kan? Memang kita nggak punya PLTGU rasanya. Tapi PLTG kita punya di Cikarang. Setahu saya PLTGU Jawa Barat tuh nggak punya. Kalau Anda punya informasi silakan informasikan ke saya ya. Saya aja yang nggak tahu gitu ya. Terus kemudian PLTU yang gede ya, batu bara, ada di Pelabuhan Ratu paling enggak yang saya tahu. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Banyak sekali sumbernya itu, sumber listriknya. Itu bisa-bisanya coba yang di arah Majalaya itu listriknya kadang diangkut, mati betul-betul mati, atau kalau enggak stabil. Nah yang namanya pabrik tekstil ya, ngerajut kain dan sebagainya gitu kan. Saya nggak tahu mereka ada yang bikin benang nggak ya di antara itu tuh, nggak saya lupa nggak nanya ya. Rata-rata yang saya nggak sampai mengunjungi pabrik tekstil semuanya, hanya sampling aja. Terus kemudian kami cari data tuh dari perindustrian. Gitu. Kalaupun akhirnya toh harus ke pabrik-pabrik ya bukan saya ya, ada buah gitu ya. Nah
gara-gara listrik apa kadang-kadang nggak stabil, namanya pabrik tekstil ya kan, si kualitas rajutannya itu harus sama. Kalau ada gangguan dengan listrik, ternyata mereka ini jelek juga kualitas tekstilnya gitu kan. Nah ini salah satunya gitu, berarti motor yang ada kan nanti bisa berkurang tenaganya. Waktu itu motor penggerak apa tenunan ya tekstil. Nah tapi kalau ada cooling tower di situ, ya kan sama aja. Cooling towernya juga akan melambat ya. Nah kalau kasusnya kayak gitu gimana? Begitu ya. Kita memang apa harus naik ke si bos. Ini mau diapain nih cooling tower? Eh, apa? Penggeraknya mati satu. Apa? Eh, itu loh mesin listriknya ya mati satu. Gimana nih bos? Nah gitu kan. Bos yang suka bilang sebenarnya gini, alah biarin aja orang itu diganti juga cuma bentar. Kalau ada kok ininya mesin ganti aja dulu deh dari yang di gudang kayak gitu ya. Nah kalau kayak gitu berarti cooling tower kita akan dibiarin berjalan secara kurang ya, kurang laju alir udaranya karena mati satu gitu kan. Nah tapi kadang-kadang begini, kalau untuk pabrik kayak segede misalkan Bubuk Bujang ya atau anak-anaknya Bubuk Bujang, yang dia punya lagun misalkan, punya lagun, nah cooling tower mati satu gitu kan. Nah dia bilang, kalau gitu tolong sesuaikan laju air yang masuk ke cooling tower. Nah gitu. Nah terus kita kan nanya kan, loh bos, nanti kan untuk pendinginan heat exchanger kan laju airnya perlu segede yang semula. Kalau dikurangi dari cooling towernya nanti bisa overheating loh heat exchanger-nya kayak gitu. Nah si bos dengan santainya ngomong, alah sedot aja air dari lagun ya. Jadi ada banyak bukan banyak sih, ada beberapa pabrik yang saya lihat itu punya lagun itu pokoknya kolam gede aja. Nah itu biasanya digunakan untuk mendinginkan air panas juga selain cooling tower ya. Jadi itu lebih bagus, bisa menghemat tenaganya cooling tower nanti. Jadi air yang panas masukin ke kolam itu dulu, kan nanti bertukar panas dengan udara ya kan. Baru kalau di lagun itu tidak tercukupi, masuk ke cooling tower ya kan. Oh ada yang kayak gitu tuh ya, yang saya tahu sih yang gede banget lagunnya itu di Bubuk Bujang ya. Nah air lagun itu bisa kayak air apa ya, air sungai lah ya, paling delta T-nya dari air sungai itu 1 ya, nggak jauh serius ya. Nah itu bisa kayak gitu sih bos ya. Udah yang ke cooling tower kalau gitu kurangin airnya, sesuaikan dengan laju alir udaranya kayak gitu. Hitungannya kan beda kalau si bos ngomong gitu ya, begitu. Nah sekarang misal nih yang paling susah, kalau si bos bilang udah biarin aja cooling towernya ya, toh ini ganti mesinnya cuma bentar gitu. Nah untuk apa istilahnya menjamin ya, mengassure gitu, Anda punya assurance ya, jaminan terhadap kinerja ya heat exchanger di pabrik supaya dia nggak overheating. Anda harus tebak dulu kalau satu mesin mati, jadinya cooling tower tuh bisa mendinginkan air sampai suhu berapa ya kan, nanti supaya suhu yang keluar dari cooling tower menjadi suhu masukan heat exchanger, baru nanti bisa ngitung heat exchanger-nya ya, begitu. Nah analisnya mulai dari sini, lihat ya, persamaan yang digunakan itu hanya satu saja, persamaan rancangan cooling tower seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Z sama dengan G per KG AMP P, ini notasinya Jean Gomez ya. Silakan kalau KG AMPP mau digantikan YA juga boleh. Terus kemudian integral ini ya, bla 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 gitu ya. Ini masih saya tulis HYI. Nah, terus yang jadi kasus apa sih? Karena
salah satu mesin mati, berarti apa artinya? Laju alir udaranya berubah, ya. Di mana letak variabel laju alir? Di G. G adalah laju alir tapi dalam satuan massa loh ya. Nah, persatuan luas di sini. G itu harus persatuan luas ya. Kalau di sini jangan G total dimasukin, gitu kan. Oke. Nah, terus ya itu ya, Anda tahu kan jadinya kalau error berarti G-nya yang berubah, ditandai dengan kotak merah. Oke. Nah, kita harus tahu yang tetap di dalam cooling tower apanya. Itu dulu. Ya, yang tetap dikasih kotak hijau. Apa yang tetap? Pertama Z. Ya emang mesin mati terus kemudian cooling towernya bisa nyusut atau meninggi? Enggak. Ya enggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi tinggi cooling tower ya udah segitu-gitunya. Tidak berubah. Satu. Ya. Dan yang kedua adalah KGA MPP. Ya. KGA MPP itu apa? Dia konstanta perpindahan massa antara air dan udara. Nah, itu kan sifatnya tetap. Orang yang Anda masukin ke cooling tower tetap air dan juga udara. Berarti konstanta ini akan tetap. Kita kasih tanda hijau juga. Nah, kalau ada yang berubah, terus kemudian ada yang tetap, apa artinya? Supaya karakteristik persamaan ini tetap benar ya, harus ada yang diubah. Satu-satunya kemungkinan yang bisa diubah tinggal integral itu, integral DHY per HYI minus HY. Kita tandai dengan warna kuning. Ya, itu harus kita sesuaikan. Gimana caranya? Benar ya? Lambat. Nah, kayak gini ya. Kalau benar. Ya, kalau pabrik Anda jalannya memang tidak bisa diganggu gugat. Berarti apa? Air yang menjadi pendingin di masing-masing heat exchanger itu tetap lajunya. Artinya apa? L tetap. Oke? Tadi sudah kita ketahui karena mati satu, G-nya yang berubah. Ya kan? Berarti grafik ya, di sini boleh Anda, jangan dibilang grafik ya, boleh di garis ya, garis LCL per G berubah. Ya kan? Apa itu garis LCL per G? Garis LCL per G itu adalah garis operasi atau operating line nih, yang semula ada di merah, nanti akan berubah. Ya, karena apa? Ingat bahwa garis operasi cooling tower gradiennya adalah LCL per G. L tetap, CL tetap, G-nya berubah. Berarti nanti gradien garis operasi setelah mesinnya mati satu itu juga berubah. Oke? Karena G-nya tambah kecil, maka LCL per G itu jadi tambah gede. Ya. Kalau suatu gradien tambah gede, berarti garisnya tambah tegak. Lihat, dari yang merah menjadi yang hijau. Operating line. Tapi kita belum bisa memastikan ya, ini posisinya di mana. Pokoknya ada suatu garis dengan gradien yang hijau itu. Gradiennya langsung bisa kan? L-nya berapa ya, semula sudah ada, CL berapa. Nah, G-nya kalau misalkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 fan tadinya ya, yang menggerakkan udara. Sekarang tinggal 4. Ya, maka G-nya itu tinggal 4/5 dari semula. Loh, jadi nggak usah dihitung juga, sebetulnya Anda langsung tahu bahwa gradien garis yang baru, yang hijau itu berarti 5/4 harganya dari semula. Nah, ya gampang kan kalau gambar garis dengan gradien segitu, ingat bahwa gradien itu adalah delta Y per delta X. Ya.
Itu kalau saya sih gampang, 4/5. Gini, titik awal kok 4/5? 5/4 ya, gradiennya jadi 5/4 karena G-nya jadi 4/5 dari G semula. Ya, berarti kan 4/5 ada di bawah. Kalau di atas kan jadi 5/4. Oke, gini aja caranya. Ya, lihat titik awal dari garis operasi semula itu yang ini nih, di titik yang bawah, ya kan? Bikin garis pertolongan deh. Oh, tadi lupa ya. Satu lagi yang tetap ya. Yang tetap apa? Ada 2 yang tetap lagi. Sorry, kita loncat dulu. Tadi saya terlalu cepat. Yang pertama HY1 tetap. Kenapa? Apa itu HY1? Ayo cepat jawab. HY1 itu apa? Kok lama? Cepat. Ayo yang jawab kan. Siapa? Cepat. Apa HY1? Kan 1. Jadi di mana posisinya? Itu HY1. Ini saya masih ini ya. HY1 apa? Halo. Entalpi udara masuk. Betul. Iya Prabowo, ngertilah karena kerja dengan cooling tower ya. bagus. Ya. Iya. Kerja dengan cooling tower ya. Ayo Sati, jadi udara masuk. Nah cooling towernya kan nggak ada pindah kemana-mana. Ada di situ, ya kan? Cooling towernya nggak ada pindah kemana-mana. Berarti udara yang disedot ke dalam cooling tower tetap. Yang dituntut di sini dari karakteristik udara luar hanya harga HY saja. Berarti HY-nya tetap. Gitu ya. Yang kedua untuk sementara ya pas begitu mati gitu itu kondisi air yang masuk itu masih tetap. Itu sebetulnya tidak tidak permanen itu. Nanti kalau misalkan betul-betul jadi overheating itu naik suhunya. Tapi untuk sampai ke naik itu kan air yang ada di dalam heat exchanger ya kan, di dalam pipa-pipa. Nah, mungkin ada yang di penampungnya ya kan. Tuh Prabowo itu kan tahu tuh kalau namanya cooling tower itu kan pasti ada penampung kan. Nah, itu tuh tergantikan oleh air yang baru semuanya. Ya, air yang berada terjebak ya atau kalau enggak yang sedang tinggal di peralatan, di penampung dan pipa-pipa, pompa juga ya. Itu disebut dengan hold up. Gitu. Jadi kalau Anda itu memproses sesuatu, itu harus dihitung tuh hold up-nya. Nanti kebutuhan bahannya berapa? Jangan hanya menghitung kebutuhan bahan itu yang ada di alat saja. Nah, untuk mengalirkan ke situ kan ada di pipa. Ya kan? Perlu pipa. Dan di dalam pipa kan ada cairannya. Ya kan? Terus kemudian belum lagi kalau ada tangki ya kan? Tangkinya mesti diisi. Jadi tangki kan ada. Nah, untuk mengganti semuanya itu perlu waktu. Jadi sementara boleh Anda pakai asumsi bahwa laju alir air yang masuk ke cooling tower itu masih sama. Ya. Masih sama. Berarti yang kedua yang sama adalah TL2. Nah kan? Karena kita nanti nggak tahu si HY1 dan TL2 itu posisi garis operasi yang barunya itu di mana? Kasih garis pertolongan kayak saya nih. Titik-titik yang berwarna magenta ya. Ini kasih titik-titik aja. Ini saya terlalu pendek mungkin ya. Kalau mau dipanjangkan boleh sampai sini. Nah, tapi ini untuk menunjukkan aja bahwa HY1 di sana, TL2 ini ditarik ke atas kayak gitu ya. HY1 boleh gini. Anda tarik sampai pinggir sini boleh. Supaya menunjukkan gini misalkan ya. Nah, ya. Lihat terbentuk segitiga ya antara garis yang merah terus kemudian HY1 dengan TL2.
Ya. Nah, untuk membuat gradiennya, untuk membuat untuk membuat garis operasinya, untuk pertolongan, nih, ini untuk pertolongan aja ya, seolah-olah titik satunya tetap di sini, ya. Kalau semula tadi yang merah, berapa gradien yang gini? Gampang, kan bilangannya berapa? 4/5 ya, menjadi 5/4. Jadi ini Anda bagi 4 antara yang merah dengan nih perpotongan segitiga yang bawah. Ya, Anda bagi 4 kan gampang. Nanti satu bagian ukur ke sini. Jadi bagian yang kelima kan? Ya kan? Nah, begitu Anda bikin garis yang hijau, ini gradiennya sudah 5/4 dari yang ini. Yang merah. Ya. Nah, tuh kalau misalkan 5/4 caranya gitu ya. Kalau misalkan bilangannya 3/2, gimana caranya? Nah, lihat duanya ya. Yang bawah 2 ya. Berarti antara titik merah ini dengan titik yang ini perpotongan segitiga bagi 2. Ya kan? Bagi 2. Nah, yang atasnya kan 3 tadi bilangannya. Bikin jarak yang ketiga, yaitu dengan memindahkan satu jarak yang ini tadi ke atas. Udah, nanti gradiennya jadi 3/2 dari ini, dari yang semula. Gampang kan? Nah, itu kan tergantung soal ya nantinya. Tergantung soal ya, bisa juga bilangannya nggak pas, gampang 4/5, 3/5, enggak. Tapi maksud saya dengan gampang Anda itu tidak perlu ngitung ini berapa peta, ya kan tadi definisinya delta Y per delta X gitu kan. Ini berapa, nggak usah, cara gampang aja. Ini saya tuh baru ngomong gini loh kepada anak-anak ini ya, yang biasanya biarin aja, temukan sendiri. Itu kan mestinya pelajaran apa ya, gradien itu SMP ya. Masa SMP begitu perguruan tinggi lupa gitu kan, ya nggak boleh ya. Oke, jadi seperti itu ya. Lihat asumsinya ya, ditegaskan TL2 dianggap tetap karena air yang masuk ke cooling tower tetap sama ya, itu yang barusan beredar di pabrik itu. Dan untuk sementara waktu itu belum naik suhunya ya. Itu ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian HY1 tetap karena ya memang dari luar nggak berubah. Nah, terus supaya integral ini memenuhi syarat persamaan ini, gimana caranya? Kita sudah punya yang hijau ya, yang merah dihapus saja supaya nggak bingung. Nah, udah, pokoknya kita sekarang punya garis operasi yang baru, LCL per G baru ya. Ingat, HY1 harus tetap seperti yang semula, TL2 harus tetap. Nah, terus kemudian garis ini, lihat nih yang atas, jika dikehendaki jumlah air yang masuk tetap, berarti akan terjadi perubahan TL1. Jadi karena udara yang mestinya menangkap panas ya dari air itu menjadi sedikit, logikanya apa? Panas yang tertangkap juga lebih sedikit. Kalau panas yang tertangkap menjadi lebih sedikit, apa artinya? Nanti mestinya loh ya, TL yang keluar dari cooling tower itu tambah panas, ya kan? Karena yang diambil sama udara lebih sedikit panasnya, berarti yang tersisa jadi lebih banyak karena yang diambil sedikit kan gitu ya logikanya. Oke, nah terus gimana? TL1-nya akan bertambah panas. Kalau TL1 bertambah panas, nih lihat nih, suhu yang tambah panas di posisi TL1 kalau garis ini digeser ke kanan. Oke, ngerti ya? Nah, makanya nanti kalau Anda betul-betul ngerjain soal, garis operasi ini panjangin aja deh, biar gampang ya. Pas geser-geser nanti nggak kekurangan panjang gitu. Nggak apa-apa. Kita kan belum tahu titik potongnya. Yang penting kita tahu gradiennya. Gradiennya adalah LCL per G. Asal garis ini kemiringan tetap di sini, mau posisinya di sebelah kiri ya, bisa kiri atau ke sebelah kanan, nah tetap aja gradiennya. Gitu kan? Makanya panjangin aja. Ya, geser ke kanan dikit-dikit. Setiap kali menggeser,
lakukan perhitungan integral. Nih, perhitungan integral. Cara menghitung integralnya sama dengan yang kemarin. Sama persis. Kok yang ini? Nih, ya, cara menghitung integralnya. Anda bikin, nih, nomor dulu ya. Anda bikin trapesium. Ya, karena ini hanya take home test, gitu, bolehlah 5. Tapi itu Prabowo sama Helmi nggak boleh ikut-ikutan ya. Anda bukan take home test, bukan ujian, bukan, tapi penelitian ya. Oh, enak banget ini cuma 5 gitu kan. Wah, kalau bisa 100. Ya kan? Kalau bisa 100, tapi itu pun juga nggak boleh kan sama saya. Gitu ya, karena apa? Anda harus cari persamaannya nantinya. Ya, nanti terus integral. Itu, jadi memang yang lagi tugas akhir di Gresik jangan pakai cara numerik, terlalu gampang untuk tugas akhir, apaan? Ya. Nah, kalau Anda nih ya, yang nanti dapat tugas, sama aja. Setiap ini digeser, Anda lakukan ini. Nah, kayak gini, berapa HY-nya? Dilihat dari sini ya. HY adalah dari suhu awal ini, taruh di sini berapa HY-nya. Nah, terus HY1 kan selalu tetap kan, ya pasti itu konstan harganya gitu, kalau Anda ngerti kayak gitu ya. Oke, terus habis itu urutkan ke garis nih, minus HLA per KYA line ya. Kalau di mana di Ginkgopris itu HL gimana sih dia bilang ya, yang bawah itu, yang di atas tetap HLA, yang di bawah KGA NBP line ya. Itu kalau Ginkgopris. Itu lah, ini yang bawahnya saya sederhanakan ya, KGA NBP menjadi KGA saja. Nah, tapi harga ini nih agak susah ya. Tapi untung sistem Anda itu air dan udara itu sudah tertentu harga. Ini kan ya, atas itu kan konstanta, bawah juga konstanta. Oke. Konstanta per konstanta, jadinya konstanta juga dong. Anda bisa lihat di Ginkgopris, konstanta ini dibagi konstanta ini, hasilnya adalah 42 ya. Udah nggak usah diperhatikan komanya berapa, 42. Ya, jadi Anda harus membuat garis ini ya dengan gradien 42. Minus, tapi ya ini ada tanda minusnya. Jadi kemiringannya ke sana. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, ya seperti yang kemarin, kalau saya biasanya kalau 5 garis ya, ambil ujung-ujungnya, ujung kemudian tengah. Kemudian setengahnya lagi, kayak gitu. Jadi supaya rata jaraknya ya. Kalau rata jaraknya, nanti Anda gampang melakukan integrasi ya. Kalau nggak rata jaraknya apa boleh? Sangat boleh. Tapi berarti luas trapesium ini harus Anda hitung satu persatu. Ya, bukannya jadi sulit, enggak. Jadi pekerjaannya jadi berulang-ulang gitu ya. Mestinya Anda sekali hitung jadi 5 kali hitung. Tapi tidak salah. Saya tegaskan, tidak salah. Hanya nambahin kerjaan aja. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau kerja lebih keras lagi, ya nggak apa-apa. Ya kan? Kayak gitu ya, dibikin kayak gini tiap kali ini. Terus kemudian hitung luas trapesiumnya. Luas trapesium itu kan sama dengan integral. Mana? Mana sih? Ya. Luas trapesium itu sama dengan harga integral ini. Itu kan? Lihat yang lainnya udah nggak usah diperhatiin. Pokoknya luas trapesium sama dengan harga integral. Nah, nanti masukkan ke rumus ini. Z kan tetap tadi ya. G-nya berubah. Ya. Jadi tinggal 4/5-nya. KGNBP juga tetap. Masukin. Nah, luas trapesiumnya sudah membuat G per KGNBP itu sama dengan Z nggak? Oke. Atau kalau mau gampang,
kayak persamaan Merkel. Nih, namanya ini yang menemukan persamaan ini orang yang namanya Merkel ya. Tulisannya biasa kok, Merkel. Ya, tahu tuh, kayaknya buyutnya kanselir Jerman Barat yang kemarin ya, kayaknya. Anda tahu kanselir Jerman Barat siapa yang kemarin? Sebelum yang sekarang. Bertahun-tahun itu. Sampai berapa ya? 20 tahun lebih kali ya. Jangan 30 tahun itu dia memerintah. Tapi kalau di Jerman nggak ada batasan. Kan Indonesia sekarang batasnya hanya 2 kali ya kan. Di Jerman terserah, asalkan masih dipercaya rakyat, pilih aja lagi. Tahu kanselir Jerman Barat itu satu-satunya kanselir yang wanita. Ya harusnya ibu-ibu tahu nih. Siapa kanselir Jerman Barat yang kemarin? Adolf Hitler, Pak. Kawur. Kan Adolf Hitler. Oh iya ya, dia juga akhirnya jadi tapi nggak ada nama Merkelnya kan? Gimana sih? Yang kemarin yang barusan sekarang digantiin ini loh, yang sama yang sekarang. Masa nggak tahu. Namanya Angela Merkel. Ya, ada yang tahu tuh. Siapa tadi yang menjawab? Elmi. Angela Merkel. Betul. Jangan dibaca Angela. Itu bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Bilang aja. Oh iya. Iya. Ya, Angela Merkel. Nah, kayaknya buyutnya itu ya. Ya itu ya. Jadi ini persamaan yang bawah yang berdasarkan cairan itu ditemukan oleh Merkel. Dan itulah persamaan cooling tower yang pertama kali ditemukan orang. Serius. Nah, Jean Copley itu hanya mempermudah saja dari persamaan Merkel supaya kita konsisten. Semuanya udara. Ya. Dan udara lebih gampang diukur nantinya. Ya sebetulnya air juga nggak susah-susah amat kemarin Zidane ya, terus kemudian satu lagi kelompoknya Fadil ya, itu mengukur cooling tower ya, tapi yang modified dari terakota kemarin. Ini kita pakai persamaan Merkel bisa, nggak masalah, gampang ukur dia, kayak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ya, seperti persamaan Merkel. Jadi Z kali KGA-MBP per G. Itu kan bisa jadi bilangan yang konstan ya, karena tingginya cooling tower konstan. Gitu ya. KGA-MBP konstan. G-nya aja yang berubah. Jadi pokoknya ini ada harganya lah. Selama Anda mencoba-coba, G-nya kan tetap segitu aja. Karena apa? Selama Anda mencoba, berarti Anda tetap mengasumsikan mesinnya mati satu kan gitu ya. Jadi ini selama Anda mengerjakan ini aja, G-nya kan sesuatu yang konstan ya. Oke, berarti udah langsung aja luas trapesiumnya sudah sesuai dengan kelompok bilangan yang di kiri nggak? Kayak gitu ya. Jadi coba-coba, karena memang nggak ada hukumnya, tidak ada caranya untuk langsung jeger satu rumus selesai. Nggak ada. Ya, gitu ya, digeser. Setiap kali geser, cari integralnya. Geser lagi, cari integralnya. Sampai bagaimana? Sampai harga integral tadi, yang tadinya, biasanya itu kurang dulu ya. Kurang dari kebutuhan yang di sini. Z, KGA-MBP per G, yang kurang dari itu, sampai lebih. Ya, kalau sudah lebih, Anda kan ada yang kurang dan lebih. Tinggal diinterpolasi seperti ARP ya. Kalau saya biasanya pakai grafik biasa saja, tapi kalau siapa sekarang dosen ARP, dulu Bu Unung itu ya suka pakai diagram segitiga ininya ya, pakai segitiga gitu. Boleh pakai apa aja deh. Pokoknya diinterpolasi secara linier. Ya. Kayak gitu. Ya udah, nanti ketemu. Ya. Kalau sudah ketemu harganya, nanti T-nya bisa ditebak di sini. Nah, T-nya berapa? Ya udah, pokoknya kalau saya mau kok diproyeksikan secara linear, mau, nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti kalau perlu Anda bikin grafik apa? Ini percobaan T ini loh. T ya, T-nya adalah T
yang kita cari yaitu suhu air keluar alias TL1 ya. Lupa saya nggak nanya kenapa suhu air keluar kok justru TL1, kenapa yuk? Nih nih kenapa itu 1 dan 2 untuk menunjukkan apa itu? Notasi 1 dan 2 menunjukkan apa? Kalau di ini, gambar kita ini. Itu kan ada gambarnya. Gimana sih? Tinggal dilihat saja. Masukan dan keluaran bukan, Pak? Bukan. Nah, kalau masukan dan keluaran nggak konsisten dong. Keluaran air posisi satunya tuh. Ya, kalau air itu biasanya kan dikucurin dari atas, ya enggak? Nah, Oh iya. berarti masukannya dari atas keluar ke bawah, ya kan? Nah, udara masuknya justru dari bawah, keluarnya ke atas, enggak konsisten dong. Keluaran dan masukan. Jadi sebetulnya apa? Posisi 1 dan 2 ini kanan soalnya. Nah ini kemarin saya lupa. Tuh, ternyata Anda nggak kepikir kan? Ayo cepet. Itu dong. Ayo, ini yang mau tugas air cooling tower masa nggak ngerti? Ini kayaknya yang tugas saya di Gresik ini belum makan sego kerawu deh. Makanya otaknya belum. Pantes otaknya masih kurang vitamin itu. Masa belum ketemu sego kerawu? Itu di pasar Gresik ada, di pojokan. Kok saya yang seneng yang pojokan kanan ya. Untuk ke jalan kecil. Kalau enggak yang agak mewah di Jalan Sudirman ada tuh. Gue mau makan sego kerawu. Di googling juga ketahuan. Gimana sih? Udah pernah minum legen juga di Gresik? Belum? Belum, Pak, cuma lihat aja. Oh lihat tuh. Panas-panas masa Anda nggak pengen legen? Zaman sekarang legen itu dikasih es. Enak, kalau zaman saya kecil enggak. Tapi seger loh. Enak. Ayo cepat. Angka 1 dan 2 bukan menunjukkan masukan dan keluaran apa coba? Gimana sih? Lihat aja ini. Memang nggak saya kasih nomor sih. Di sini ada nomornya nggak ya? Yang di atas. Enggak ya? Sama aja. Itu kan nggak konsisten. Air masuknya dari 2, keluar ke 1. Ya, udara masuk dari 1, keluar ke 2. Jadi apa? 1 dan 2 menunjukkan apa? Jadi kan udah ada gambarnya. Ampun deh. Gimana? Ayo cepat. Sampai haus. Ya. Bos, keren. Ya ampun, segitu nyata ya dilihat. Gimana sih? Jadi posisi 1 dan 2 itu menunjukkan posisi ujung alat yang satu dengan ujung yang lainnya. Gitu aja, jadi ujung-ujung. Lihat nih, jadi kita harus konsisten. Kalau yang di bawah udah dikasih 1, yang satunya juga 2. Ngerti nggak? Ya nggak? Nah, yang 1 itu sebaiknya di atas atau di bawah. Kan bisa aja ya, kalau ini yang saya nih, 1 di bawah, 2-nya di atas. Kan boleh dong dibalik, 1 di atas, 2 di bawah. Ayo. Yang benar mana? Ya jangan Anda bilang ini karena gambarnya ini yang benar ini, itu jangan gitu. Apa prinsipnya? Anda orang teknik kimia, harus ngerti. Kalau masalah integral biar saya terangin ya. Anda nggak ngerti, sebetulnya nggak boleh juga ya. Anda sudah dapat UTK 3.
Tapi kalau kayak gini-gini kan dasar banget. Jadi gimana? Kenapa kok kayak Ginkgoplis? Ini saya nyuruh Ginkgoplis saja. Dan buku-buku lain itu satunya itu terletak di bawah. Kalau cooling tower, G-nya mah di atas. Kok nggak kebalik ya? Kenapa? Nih, di dalam eh, di dalam pendalaman ya ilmu teknik kimia, kalau enggak penurunan rumus deh, di dalam teknik kimia itu ada pergantian ya, tadinya nggak tertulis tapi belakangnya ya tertulis juga akhirnya gitu, karena ada di buku kan kayak gitu. Ada sebuah perjanjian lah bahwa yang menjadi patokan suatu aliran itu adalah fraksi yang lebih ringan, ya. Oke, antara air dan udara mana coba yang lebih ringan? Awas kalau jawab salah, kalau nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab juga. Antara air dan udara mana yang lebih ringan? Udara, Pak. Pasti udara kan? Nah, sehingga udara menjadi patokan. Oke? Masuknya udara dari mana? Itulah yang menjadi titik 1. Mana keluarnya udara? Itulah menjadi titik 2. Nah, air sebagai fraksi yang berat harus ngikutin yang fraksi ringan. Makanya titik masukan air dia disebut dengan L2. Keluarannya disebut dengan L1. Kebalik kan? Nah, kayak gitu. Gimana sih? Ada harus ngerti ya, orang teknik kimia. Harus paham. Bukan cuma ngerti ya. Nah, oke ya. Sudah? Kalau sudah, ya sudah. Namanya juga udah. Kalau udah dapat, nanti Anda akan bisa tahu dengan kondisi mati 1, cooling tower Anda hanya bisa mendinginkan dari berapa sampai ke berapa ya. TL2-nya kan tetap ya, tapi TL1-nya kan jadi tambah panas. Itu berapa panasnya? Oke, nah itu ya. Tuh, itu masalah operasional loh. Sering kita dapeti, tapi memang tergantung cooling tower Anda. Kalau cooling tower Anda cuma 1, begitu mati ya mati semua. Udah mau gimana lagi? Nggak bisa dihitung ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, nih sering banget tumbuh lumut di antara isian. Ya. Kasus ini terjadi pada cooling tower dengan isian atau packing. Nah, biasanya cooling tower yang memakai isian itu adalah yang bentuk rectangular, yang bottle shape, yang botol. Rectangular itu bisa pakai isian, bisa juga enggak. Ataupun kalau pakai isian, isiannya tuh hanya berupa bilah-bilah kayu yang disusun bersilangan. Ya, disusun bersilangan. Nah, sehingga kalaupun ada lumut, itu gampang kita bersihin. Gitu. Tapi kalau yang ini nih, lihat packingnya persis seperti cooling tower kita yang ada di pilot plant. Ada 2 kan kita punya ya, pilot plant atas sama bawah. Itu dalamnya kayak gini. Ini rapat sekali. Udah begitu tumbuh lumut, apa yang terjadi? Satu lubang ini nyumpel. Mau tumbuh lumutnya di mana aja, apalagi di atas. Udah ke bawah nyumpel, ke bawah semuanya nggak dialirin air. Kalaupun di tengah, ya cuma yang bagus cuma dari sini ke sini, begitu tengah ke bawah nggak dialirin air sampai ke bawahnya. Ya, artinya apa? Konstanta perpindahan massanya itu berubah karena luas ini ada A kecil ya, luas kontak itu juga berubah. Oke, makanya luas kontak itu disatukan dengan konstanta ini perpindahan massa yang spesifik ya, kaki kalau nggak KY tadi. A-nya itu masih dimunculkan supaya Anda tuh ngerti gitu. Kalau terjadi gangguan dalam luas kontak itu akan mempengaruhi perpindahan massa secara keseluruhan ya. Apa yang dipengaruhi ya konstantanya. Ini ya, berarti apa artinya? Z tetap ya, G-nya tetap. Nah, yang merah
Ini. Nah, berarti lagi-lagi kuning yang diubah-ubah. Nah, seperti apa caranya? Ya, kira-kira mirip aja lah kayak tadi ya. Cuma ini lebih gampang karena LCL per G-nya tetap. Lihat nih. Gradian garis operasi tetap. Ya. Nah, TL2 tetap dianggap tetap. Ya. HY1 sama kayak tadi karena karena udara yang Anda pakai ya tetap udara itu juga. Oke. Ya tetap udara itu juga. Ya udah. Sama seperti tadi, ini tinggal geser. Nanti setiap kali geser lihat integralnya ya. Terus nanti akan tetap berapa P-nya. Nah, oke. Ya, pokoknya gini deh, setiap geser Anda tentukan kan di sini bisa ditentukan OT-nya sekian. Ya, Anda bikin grafik. Sumbu X-nya itu adalah P, sumbu Y-nya harga integral. Nah, harga integral DHY per HYI minus HY. Ya, setiap kali geser, begitu digeser Anda catat nanti T-nya berapa, Anda cari integralnya, diplot. Nanti Anda akan mendapatkan suatu garis. Ya, kayak gitu. Harus kerjain dulu supaya ngerti. Ya, sama aja ya. Jika dikehendaki L dan G tetap, berarti akan terjadi perubahan L1 alias air yang keluar bertambah panas. Nah, geser operating line sehingga didapat harga integral. Jadi kayak yang tadi sama ya. Arah pergeserannya tetap ke kiri. Oke. Yang selanjutnya pabrik Anda terjadi overheating. Nah, overheatingnya bisa macam-macam ya. Mungkin mesin yang ada di pabrik itu memang ada gangguan, rusak atau gimana ya, memang terjadi overheating. Gitu kan? Nah, kalau salah satu tugas dari air dari cooling tower Anda itu mendinginkan reaktor, dekatnya reaktor, mungkin terjadi gejolak di dalam reaksinya. Ya kan? Reaksinya tiba-tiba naik gitu. Kebetulan reaktornya reaktor yang eksotermis ya. Saya pernah mengalami kayak gitu. Saya nggak usah sebutkan pabriknya ya. Jadi ada suatu pabrik yang dia itu salah satu pengolahannya adalah membuat H2SO4 ya, membuat H2SO4. Nah, H2SO4-nya dibuat dari belerang, benar-benar belerang. Masuk tuh truk-trukan dari, saya tanya, ini dari mana belerang? Saya pikir apa dari Kawah Putih gitu kan, apa dari Gunung Welirang atau apa gunung apa yang ada Blue Fire itu di Banyuwangi, apa Argopuro ya. Nah, di gunung Argopuro itu ini ternyata enggak, Mbak, dari Cina. Nah, ya kan, kualitas belerang yang dari Cina itu kan udah tertentu ya. Biasanya belerangnya 90% misalkan kan, yang 10% impurities, dan itu bisa diterima, nggak masalah di pabrik itu, ya kan. Udah dimasukin aja ke reaktor. Kualitas belerang juga dicek setiap kontainer datang. Oh, jangankan kontainer ya, karung yang ada di dalam kontainer dicek satu tuh si karungnya itu ya. Tapi yang namanya sampling ya, nah ditusuk itu cuma seberapa sih dapat samplingnya, ya kan. Paling juga cuma gram-graman. Nah, jadi seolah-olah si kualitas belerangnya itu apa tetap masuk gitu. Gak tahunya di bagian lain dari karung itu ada belerang yang konsentrasinya bukan lagi 90 tapi kira-kira 96%. Apa artinya? Kan tiba-tiba reaktor kemasukan ini ya, belerang yang bagus. Itu gas SO3 yang terbentuk tiba-tiba banyak. Dan pada saat reaktor itu melepas gas SO3 juga melepas panas. Tiba-tiba panasnya naik. Bingung kan yang orang yang di cooling tower ya. Tapi ya kalau saya sih kapan? Nah, ngapain panik? Oh, reaktornya cuma pakai jaket gitu aja kok. Ya udah, kalau dia mendekat, guyur aja pakai air. Kan ada hidran, ada itu ya kan, daripada reaktornya meledak gitu kan, terlalu panas,
kuyur aja pakai air. Terus kita perlakukan kayak ada kebakaran aja, walaupun ini cuma kenaikan suhu ya. Kuyur di atasnya kan jadi dingin reaktornya, kayak gitu ya. Macam itu. Ya, jadi kasusnya adalah tiba-tiba suhu yang masuk, nih, overheating ya. Jadi suhu yang masuk ke dalam cooling tower ini tiba-tiba naik, ya, maka G-nya tetap, ya, Z-nya tetap, nah integralnya lagi-lagi yang kita kutip-kutip mesti selalu integral ya. Kita coba lihat bagaimana operating line tetap seperti semula karena memang nggak berubah laju alirnya, ya. Yang berubah apa? Nih TL2-nya geser, tadinya di sini yang geser. Highest satu tetap, karena apa? Ya kan udara yang dimasukkan tetap dari atmosfer di sekitar Anda, ya kan? Ini berarti ini yang Helmi sama Prabowo ya, nanti kayak gitu tuh. Kita kan mesti nganalisa, tapi nganalisa balik ya. Kenapa sih cooling towernya kok hasil airnya jadi tambah panas kan gitu kan? Nah, ini harus semua dikerjain nih. Jadi kalau, tapi kan tugas air ya, bisa berbulan-bulan. Mau ngerjain tiga-tiganya kan nggak masalah. Ya, oke. TL2 berubah ya, karena air panas masuk meningkat. HY1 tetap. Terus, gimana caranya? Nah, jika dikehendaki L dan G tetap, ya, berarti akan terjadi perubahan TL1 karena air keluar bertambah panas. Ya. Ikuti langkah ini 1, 2, 3. Apa satu? Satu geser TL2 ke kanan dulu ya, mengikuti suhu yang baru yang masuk itu berapa. Oke, yang kedua nih supaya gampang perpanjang operating line OL-nya yang warna hijau ya. Kemudian geser OL ke atas. Ya, bukan ke samping sekarang, tapi ke atas. Nanti begitu digeser ke atas, karena ini gradiennya tetap, TL1 akan keseret sendiri ke kanan. Ya. Terus ya udah, setiap kali Anda geser ke atas, lihat hitung harga integral ini. Sama seperti tadi ya. Geser, terus sampai ulangi langkah itu sampai terjadi integrasi hasil ya, ini seperti semula. Ya. Jadi selalu ya kita bermain di integrasi. Nah, ini apa? Nah, nggak usah. Ini soal biasa. Oke, udah. Kasus-kasus yang harus Anda pecahkan, contoh-contohnya, saya hanya bisa ngasih itu 3 ya. Kalau ada kasus yang lain, ya silakan. Kita bisa diskusikan ya. Mungkin tidak di jam ini, di jam yang lain, boleh kok Anda ngasih masukan ke saya. WA dulu misalnya. Nggak apa-apa. Mau saya. Buat saya kan juga, saya jadi nambah wawasan karena sharing dari Anda. Oh, ternyata ada kasus cooling tower kayak gini. Yang saya kemukakannya kebetulan aja kan, yang saya tahu gitu kan, pernah saya alami. Ya, tapi saya mungkin juga kurang pik nih. Ya. Berapa sih pabrik yang pernah saya kunjungin gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Jadi sharing dari Anda sangat dibutuhkan. Dan nanti kita pecahkan sama-sama. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya akan ngasih soal, ya, kayak kemarin, tapi saya nggak mau sekarang. Saya maunya begitu dikasih soal, ini bentar lagi jam 9 saya ada janji sama orang ya, mestinya bisa malam ya, nggak enak ya, gitu ya. Mungkin untuk soalnya saya kasih sekarang sih nggak apa-apa, ya. Tapi maksud saya, Anda baca soal itu dulu, terus kemudian kita diskusikan, gitu kan? Sama ya, diperlakukan sebagai take home test, gitu. Tapi ini bakalan sulit buat Anda, saya ngerti lah, ya. Jadi saya pengennya ya pengumpulan soalnya ya kayak kemarin ya, tadi hari Senin gitu aja deh. Ya, take home test mestinya 24 jam, tapi ya sudah, itu ya, mungkin hari Senin ya. Nah, Anda silakan cari waktu, bisa besok, Kamis kan, bisa Jumat, tapi jangan malam Sabtu,
saya udah di booking ya sama anak-anak yang LPA. Minggu kayaknya saya ada acara sampai malam. Jadi juga nggak bisa. Kalau Minggu udah mepet dong. Kalau bisa ya besok. Kayak gitu lah. Terserah. Besok itu hari Kamis ya. Terserah. Pokoknya sore boleh. Atau pagi sekalian. Kalau pagi harus betul-betul pagi, misalkan jam 7 gitu ya. Soalnya siangnya juga repot. Ya. Oke. Nanti tolonglah mungkin Anda diskusikan sendiri nanti PIC-nya ya. Sakit mungkin silakan kasih tahu saya. Besok bisa pagi. Alah, saya aja perlu satu jam atau sore langsung habis maghrib boleh. Nggak apa-apa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau untuk soal jangan ditanyakan sekarang. Nanti saya kasih, Anda baca dulu pembahasannya baru besok. Kalau Anda belum baca, apa coba yang mau dibahas? Tapi yang ini nih yang baru kita bahas, ada pertanyaan nggak? Bukan? Ada pertanyaan? Biasanya bingung. Jadi aneh sakit ya, nanti saya kasih soalnya ke Anda, tolong sebarkan ke semuanya. Hari ini juga enggak lagi di sini. Baik, Pak. Udah? Nggak ada? Ya kalau udah ya udah. Sayanya kacau. Nggak ada. Nggak ada kayaknya, Pak. Belum ada kayaknya. Nggak ada ya. Sakit besok kalau sore kosong nggak? Ada kuliah? Besok kosong, Pak. Oh, ya udah kita diskusikan aja sore gitu ya. Habis maghrib mungkin 6:30 ya. Sekitar, tapi kalau 6:30 sebentar. Mungkin ya oke lah. Besok kita coba kontak-kontakan ya. Biasanya saya nggak bisa kalau 6:30 ya. Jam 7 kurang seperempat lah. Kira-kira segitu. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa ya besok ya 6:30 ya. Cuma bentar kok. Saya memberi toleransi gitu. Tapi misalkan ya Anda sudah ngerti dengan soal itu, langsung Anda kerjain, nggak usah nunggu diskusi dengan saya, ya nggak apa-apa. Ya, oke kalau gitu bisa kita akhiri kuliah. Oke, terima kasih semuanya untuk segala perhatian ya yang sudah diberikan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.